Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial kelas UAS dari Akademik Manajemen Hima MBTI untuk mata kuliah Bisnis Statistik. Di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal sebagai upaya persiapan dalam menghadapi ujian akhir semester. Aku saranin teman-teman untuk cek link di deskripsi box di bawah agar dapat mendownload soal, jawaban, tabel statistika, dan juga file PDF video ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman dalam memahami latihan soal yang akan kita bahas sama-sama. Selain itu juga, teman-teman bisa akses bank materi Hima MBTI untuk file PPT setiap chapternya. Linknya udah ada di deskripsi box di bawah ya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, pada soal yang pertama kita membahas mengenai hipotesis test to sample. Kita baca dulu soalnya. A nutritionist has noticed a food farm ad stating the company's peanut butter contains less fat than that produced by a major competitor. Jadi, seorang ahli nutrisi telah melihat iklan food farm yang menyatakan bahwa selai kacang perusahaan mengandung lebih sedikit lemak daripada yang diproduksi oleh pesaing utama. Kemudian, she purchases 118-ounce jar of each brand and measure the fat content of each. Jadi, dia membeli setoples 118 ounce untuk setiap merek dan mengukur kandungan lemak masing-masing. Selanjutnya, the 11 Food Farms jars has an average of 31.3 grams of fat with a standard deviation of 2.1 grams. Jadi, 11 botol Food Farm itu memiliki rata-rata 31,3 gram lemak dengan standar deviasi 2,1 gram. Selanjutnya, the 11 jars from the other company had an average of 33.2 grams of fat with a standard deviation of 1.8 grams. 11 botol dari perusahaan lain itu memiliki rata-rata 33,2 gram lemak dengan standar deviasi 1,8 grams. Pertanyaannya adalah, assuming normal population with equal standard deviation use the 0.05 level of significance in examining whether food farm ad claim could be valid. Pertanyaannya, dengan asumsi populasi normal dengan deviasi standar yang sama, gunakan tingkat signifikansi 0,05 dalam memeriksa apakah klaim iklan food farm itu valid. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini akan ada 6 step utama yang harus kita selesaikan. Jadi kita mulai satu persatu dulu. Yang pertama adalah state appropriate null and alternative hypothesis, atau nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang sesuai dengan pertanyaan yang telah kita bacakan tadi. Jadi yang pertama di sini adalah H0. H0-nya adalah mu1 lebih besar sama dengan mu2, yang mana menyatakan food from peanut butter contains more fat than major competitor. Jadi sini more fat. Selai kacang pertanian makanan itu mengandung lebih banyak lemak dari pesaing utama. Kemudian untuk H1-nya adalah mu1 kurang dari mu2 yang menyatakan food from peanut butter contains less fat than major competitor. Atau selai kacang pertanian makanan mengandung lebih sedikit lemak dibandingkan pesaing utama. Langkah selanjutnya adalah level of significance atau tingkat signifikansi. Di soal kita tahu bahwa level of signifikannya, tingkat signifikansinya adalah 0,05. Kemudian N1-nya adalah 11, N2-nya adalah 11, jadi N1 itu sama dengan N2. Kemudian X bar 1-nya adalah 31,3, X bar 2-nya adalah 33,2, kemudian S1-nya adalah 2,1, dan S2-nya adalah 1,8. Ini udah ada di soal yang udah kita bacakan tadi. Kemudian, langkah ketiga adalah kita menentukan tes statistiknya. Kita menggunakan apa? Jadi, kita menggunakan use t-test. Jadi, kita pakai t-test dengan tipe pool variance. Selanjutnya, kita menentukan nilai kritisnya atau determine critical value. Jadi untuk mendapatkan nilai critical value, kita harus tahu dulu DF-nya berapa. Untuk rumus DF sendiri adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jadi N1-nya tadi udah diketahui 11, N2-nya 11, kemudian dikurangi dengan 2, maka hasil dari DF adalah 20.
Kemudian untuk level of significance, kita udah tahu nilainya adalah 0,05. Kemudian kita langsung cari di tabel, maka kita akan dapat critical value-nya adalah 1,725. Untuk mendapatkan nilai critical value ini, teman-teman bisa cek di tabel T pada halaman 19. Dari Hima MBTI udah menyediakan tabel statistika, langsung cek aja di link deskripsi box di bawah. Kemudian untuk gambarnya sendiri seperti ini di kiri atau lower tail test. Kenapa di kiri? Karena tadi pas di awal kita menentukan H0 dan H1-nya itu adalah mu1 lebih besar sama dengan mu2, kemudian H1-nya adalah mu1 kurang dari mu2. Jadi, itu harus berdasarkan dengan H0 dan H1 yang udah kita tentukan. Makanya gambarnya juga akan disamakan. Jadi, makanya gambarnya di sini adalah lower tail test di kiri. Di sini hasilnya adalah 1,725 karena dia adalah lower tail test, makanya minus 1,725. Jadi, untuk pernyataannya adalah H0 akan reject jika T-nya itu kurang dari minus 1,725. Kita langsung ke tahap selanjutnya. Oke, di tahap 5 itu kita mencari nilai T-stat-nya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu apakah N1-nya itu sama dengan N2. Kalau misalkan N1-nya sama dengan N2, maka teman-teman bisa pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalkan N1-nya tidak sama dengan 2, maka teman-teman bisa pakai rumus yang satu lagi. Jadi benar-benar harus diperhatiin ya. Kemudian kita langsung aja masukin nilainya. Di sini rumusnya adalah SP kuadrat sama dengan S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat per 2. Nilai S1-nya tadi udah diketahui bahwa 2,1 kuadrat ditambah 1,8 kuadrat per 2. Kemudian hasilnya adalah 4,41 ditambah 3,24 dibagi 2, maka hasilnya 7,65 dibagi 2, kita akan dapat nilai SP kuadratnya adalah 3,825. Selanjutnya, T. Rumus T-nya adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurangi dengan mu 1 dikurangi mu 2 per akar dari SP kuadrat 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita langsung masukin nilai X bar 1-nya tadi udah diketahui 31,3 dikurangin 33,2. Kemudian mu-nya ini adalah 0 karena nggak ada nilainya ya. Jadi dibagi dengan akar 3,825. 3,825 dari sini tadi. Kemudian nilai N1 dan N2-nya adalah sama-sama 11, jadi 1 per 11 ditambah 1 per 11. Selanjutnya itu adalah minus 1,9, hasil pengurangan dari yang ini. Kemudian dibagi dengan akar 3,825 dikalikan dengan 0,1818. 0,1818 dari sini ya. 1 per 11 ditambah 1 per 11. Kemudian minus 1,9 itu akar dari dibagi dengan akar 0,695385. Maka hasilnya adalah minus 1,9 dibagi 0,8339. Ketika dibagi, hasil yang akan kita dapatkan adalah minus 2,2784. Di sini. Untuk gambarnya sendiri itu akan seperti ini, teman-teman. Jadi yang tadi kita udah menentukan gambarnya dengan lower tail test. Di sini minus 1,725. H0-nya akan reject karena di sini minus 2,2784 ada di kiri. Kayak yang tadi pernyataannya adalah H0 akan reject kalau misalkan nilai T-nya itu kurang dari minus 1,725. Kemudian untuk langkah terakhir di step 6 kita membuat kesimpulannya. Jadi here T-stat sama dengan minus 2.2784 kemudian kurang dari minus 1.725. Jadi di sini T-statnya itu adalah minus 2,2784 kurang dari minus 1,725. Kemudian so the test statistic is in rejection region. Jadi, statistik pengujian itu berada dalam rejection region. Kemudian, so we reject the null hypothesis. We conclude that there is sufficient evidence that
food from peanut butter contains less fat than major competitor. Jadi, kita menolak hipotesis nol dan kita menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti sufficient evidence bahwa selai kacang food farm itu mengandung lebih sedikit lemak dibandingkan pesaing utama. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di soal kedua kita membahas mengenai one way ANOVA. Jadi kita baca terlebih dahulu soalnya. A study has been carried out to compare the United Way contribution made by clerical workers from 3 local corporation. 3 local corporation-nya ini ya. Jadi, sebuah studi telah dilakukan untuk membandingkan kontribusi United Way yang dibuat oleh pekerja clerical dari 3 perusahaan lokal. Jadi 3 perusahaannya ini from 1, 2, and 3. Kemudian, a sample of clerical workers has been randomly selected from each firm, and the dollar amounts of their contribution are as follows. Jadi, sampel pekerja administrasi itu telah dipilih secara acak, jadi randomly select. Secara acak dari setiap perusahaan dan jumlah kontribusinya dalam dolar adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada data dari 3 perusahaan lokal yang mana total datanya itu ada 17 data. N-nya itu sama dengan 17. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisi tabel yang ada di sini. Di sini yang kosong teman-teman isi dengan rumus yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi teman-teman, ini adalah formulanya yang bisa kita pakai untuk mengisi tabel kosong yang ada di slide sebelumnya. Jadi di sini itu ada search of variation, ada SS, ada DF, ada MS variance, ada F ratio. Di sini untuk bagian dalam search of variation ada among groups, within groups, kemudian total. Terus kita juga punya SSA, SSW, kemudian DF1, DF2, MSA, MSW, dan F. Jadi kita langsung aja ke tahap yang pertama untuk mengisi tabel yang pertama. Jadi di sini ada SSW. Yang ditanya adalah SSW. Kenapa? Karena yang diketahui di slide sebelumnya atau tabel sebelumnya itu adalah nilai dari SSA dan total. Jadi teman-teman langsung masukin aja. Total itu adalah 49.274,9 dikurangi dengan SSA-nya adalah 17.845,8. Maka hasil dari SSW adalah 31.429,1. SSW udah dapat, kemudian kita langsung mencari DF. DF1, DF2, kemudian total. Sebelum kita cari, kita harus tahu dulu nilai dari N dan C-nya. Tadi sebelumnya aku udah sempat mention kalau misalkan nilai dari N itu adalah 17. Dari 3 form itu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di notes-nya, N itu adalah sum of the sample size from all groups. Jadi N-nya adalah 17, kemudian C-nya itu adalah number of groups. Nah, C-nya itu tadi kan kita tahu ada form 1, form 2, sama form 3. Maka dari itu kita bisa bilang kalau C-nya itu adalah 3. Kita udah dapat semuanya. Jadi kita langsung masukin ke nilai DF-nya. Jadi DF1 itu sama dengan C dikurangin 1. C-nya 3 dikurangin 1, maka kita dapat nilai DF1 adalah 2. Kemudian kita cari nilai DF2. DF2 adalah N minus C. Jadi 17 dikurangin 3 itu sama dengan 14. N-nya tadi 17 ya. Nah, setelah kita dapat keduanya, kita bisa total. Rumus totalnya sama kayak gini. Di sini N minus 1. Jadi di sini 17 dikurangi dengan 1. Jadi teman-teman akan dapat total dari DF-nya itu adalah 16. Kita lanjut. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai MSA. Kenapa MSA? Karena tadi kita udah dapat nilai MSW, MSW-nya udah ada di tabel, jadi teman-teman diminta untuk mencari nilai MSA. Rumus dari MSA sendiri adalah SSA dibagi dengan C dikurangin 1.
Nah, di sini kayak formula yang ada di slide sebelumnya, teman-teman bisa lihat kalau nilai dari SSI itu adalah 17.845,8 dibagi dengan C-nya kita tahu tadi ada 3 ya, form 1, 2, sama 3 kan. Jadi, 3 dikurangin 1. Jadi 17.845,8 itu dibagi 2, maka teman-teman akan dapat hasilnya itu 8.922,9. Ini untuk nilai MSA. Kemudian kita juga diminta untuk mengisi nilai F yang ada di tabel karena masih kosong. Jadi rumus dari F sendiri itu adalah MSA dibagi dengan MSW. MSA kita udah dapet nih di sini yang udah kita cari sebelumnya. Dan nilai dari MSW sendiri itu udah ada di tabel awal di pertanyaan ya. Jadi MSA itu 8.922,9 dibagi dengan MSW. MSW-nya 2.244,9. Maka teman-teman akan dapat hasilnya adalah 3,9747. Terus yang terakhir, kita diminta untuk mencari nilai F critical. F critical itu kita bisa lihat di tabel. Jadi look at the table with DF12, DF2-nya sama dengan 14. Seperti yang kita udah kerjain sebelumnya, kalau DF1 itu adalah C minus 1. Jadi 3 dikurangin 1 sama dengan 2, di sini nilai DF1-nya. Kemudian nilai dari DF2-nya adalah N minus C kan. Jadi 17 dikurangin sama 3 akan dapat hasilnya 14. Nah, di sini teman-teman bisa cek pada tabel H yang ada di link di deskripsi box di bawah untuk tabel statistika di halaman 24. Ini contohnya udah aku contohin di sini. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan DF itu yang ini, DF1 itu yang ini, kemudian DF2 itu yang bawah. Jadi, DF1 itu yang ini ya. DF2 itu yang dari atas ini ke bawah. Kiri ke kanan itu DF1, dari atas ke bawah itu DF2. Jadi, jangan sampai kebalik. Di sini teman-teman udah dapat tadi nilainya. DF1 adalah 2. Kemudian DF2-nya adalah 14. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 3,74. Jadi, F kritikalnya adalah 3,74. Kemudian kita bisa langsung gambar. Gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan untuk F sendiri memang agak melengkung ke kanan bawah, beda dari yang lainnya. Jadi di sini dengan level of significant 0,05, kemudian FU itu adalah F kritikal yang kita dapat dari tabel, DF1, DF2 itu adalah 3,74, dan nilai F yang udah kita cari tadi itu adalah 3,9747. Di sini H0-nya reject. Kenapa? Karena nilai F itu lebih besar daripada nilai FU, yang mana 3,9747 itu lebih besar dari 3,74. Maka dari itu kita udah menyelesaikan semuanya, tabelnya udah terisi, dan teman-teman bisa cek dan juga bisa lihat dari formula yang udah ada di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu chapter confidence interval. Tapi sebelum ke soalnya, aku mau ngingetin kalau file soal dan jawaban di video tutor ini bisa teman-teman akses melalui Bank Soal Hima MBTI. Linknya bisa dicek di deskripsi di bawah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Kita baca dulu soalnya. In a study of 368 Francisco Bay Area non-profits, 224 reported that they are collaborating with other organizations to provide services, a necessity as non-profit agencies are called upon to do more with less. Construct a 95% confidence interval for the proportion of San Francisco Bay Area non-profits that collaborated with other organizations to provide services. Sekarang kita bedah soalnya pakai bahasa Indonesia. Dalam sebuah studi terhadap 368 organisasi nirlaba atau organisasi non-profit di daerah Francisco Bay, 224 melaporkan bahwa mereka berkolaborasi dengan organisasi lain untuk memberikan layanan. Nah, suatu keharusan karena lembaga nirlaba atau lembaga non-profit diminta untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ngerti tentang
berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit ini bisa di skip aja karena nggak akan ngaruh ke perhitungannya nanti, oke? Kemudian construct atau buat interval keyakinan confidence interval 95% untuk proporsi lembaga non-profit San Francisco Bay yang berkolaborasi dengan organisasi lain untuk memberikan layanan. Nah, dari soal ini kita bisa tahu nih bahwa studi ini meneliti tentang 368 lembaga non-profit, yang artinya ini adalah total sampelnya. Dan dari 368 ini hanya 224 yang melaporkan, sisanya enggak, berarti ini adalah X-nya. Nanti kita akan bikin probability, yaitu X per N, dari X dan sampel ini. Kemudian construct a 95% confidence interval. Nah, dari soal ini kan kita tahu kalau yang ditanyain itu confidence intervalnya. Nah, ini 95% ini adalah alfanya, yaitu 95% ya. Kemudian for the proportion of bla 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 bla. Nah, proportion ini menandakan kalau yang ditanyain di soal ini adalah proportionnya. Kita akan pay attention sama proportionnya. Nah, sekarang setelah kita tahu apa aja data yang diketahui dari soalnya, kita lanjut ke perhitungannya. Nah, seperti yang udah diambil dari soalnya, ini yang diketahui nih. N-nya atau sampelnya sebanyak 368. P-nya atau probability-nya X per N, yaitu 224, dibagi total sampel 368, yaitu 0,6087. Kemudian alfanya itu 95%, ini kan confidence interval. Nah, selisih dari 95% adalah 5% kan? 5%-nya itu merupakan critical value atau level of significance. Karena ini confidence interval, berarti kita asumsikan bahwa ini adalah two-tail. Karena two-tail, si 5% ini harus dibagi 2. Jadi 0,025. Setelah kita dapat nilai 0,025, teman-teman tinggal cari di tabel kumulatif normal distribution yang hasilnya 0,25 tuh Z-nya berapa sih? Nah, kita bisa temuin kalau Z-nya itu 1,96. Kemudian, kita harus pakai rumus yang mana? Kan CI itu kan ada 3 rumus ya. Atau confidence interval itu ada 3 rumus. Ada yang atau standard deviation population-nya diketahui. Ada yang to-nya nggak diketahui. Dan ada yang ngebahas tentang proportion population. Karena tadi di soal mintanya proportion, berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, rumus yang ini itu bentuknya adalah yang ini. CI sama dengan P, kita udah ngitung P-nya, ditambah, plus minus Z akar P dikali 1 min P per N. Kemudian kita tinggal masukin aja angka-angkanya ke dalam rumusnya. P-nya 0,6087, Z-nya kita udah nemuin, ini tetap plus minus ya. Plus minus 1,96 diakarin 0,6087 dikali 1 min 0,6087 per 368. Nah, ini kita yang di dalam akar ini kita kerjain dulu, hasilnya akan menjadi 0,0254. Kemudian kita kalkulasiin atau hitung dulu yang 0,0254 ini dikali 1,96. Hasilnya adalah ini kan. Nah, karena ini masih ada plus minus, berarti kita harus bagi 2 lagi. Ada yang plus, ada yang minus. Jadi kita bikin confidence intervalnya ada 2. Ini CI1. Kita bikin CI1-nya itu plus dulu ya. Berarti 0,6087 ditambah 0,0498. Hasilnya 0,6585. Kemudian yang CI2, karena plusnya udah dipakai, kita pakai yang minus. 0,687 dikurangin 0,0498. Hasilnya adalah 0,5589. Nah, setelah kita punya dua nilai ini, kita cari yang paling rendah. Mana sih yang paling rendah? Nah, ini kan 0,5589. Kemudian kita simpen di paling kiri nih.
biar mengapit si proportion population-nya atau P-nya. Nah, yang besar kita taruh di kanan. Jadi, hasil akhirnya adalah P itu di antara 0,5589 dan 0,6585. Jadi, ini adalah hasilnya. Nah, kita sekarang lanjut ke nomor 4, yaitu chapter Hypothesis Test, One Sample. Kita baca dulu soalnya. The director of admission at a large university says that 15% of high school juniors to whom she sends university literature eventually apply for admission. In a sample of 300% to whom materials were sent, 30 students applied for admission. In a two-tailed test at the 0.05 level of significance, should we reject the director's claim? Kita bedah soalnya pakai bahasa Indonesia ya. Direktur penerimaan di universitas besar mengatakan bahwa 15% of high school juniors atau siswa sekolah menengah yang dia kirimi literatur universitas akhirnya melamar untuk masuk. Dalam sampel yang terdiri dari 300 orang yang menerima pengiriman materi, 30 siswa mendaftar untuk masuk. Dalam tes dua sisi atau two-tailed test pada tingkat signifikansi 0,05. Kemudian pertanyaannya, haruskah kita menolak klaim direktur? Nah, dari soal ini kita tahu nih, bahwa 300%-nya itu pasti sampelnya kan, karena ini ada kata in a sample of. Berarti sampelnya. Nah, 30 dari 300 orang ini hanya 30 orang yang ternyata melamar untuk masuk. Jadi 30 itu adalah X-nya. Kemudian kita dikasih tahu juga kalau ini tuh pakai two-tailed test dengan signifikansi atau alfanya 0,05. Nah, kemudian 15%-nya itu apa? Karena ini hipotesis test one sample ya, berarti ini itu proportion dari population. Karena dia ngirimannya kan large university ya, pasti dia ngiriminnya ke banyak orang. Berarti kan anggap aja itu adalah populasi ya. Berarti kita anggap itu adalah P atau proportion population. Nah, karena kita udah punya semua datanya yang kita butuhin buat perhitungan, kita langsung aja ke pengerjaannya. Nah, kita udah dikasih tahu nih data-datanya, bahwa P itu 15%, N-nya itu 300, X-nya 30, dan alpha atau level of significance-nya 0,05. Karena ini hipotesis test, kita selalu ngerjainnya dalam 6 step. 6 stepnya itu apa aja sih? Langsung aja ya. Yang pertama nih, state the appropriate null and alternative hypothesis. Kita harus bikin hipotesis 0 dan hipotesis yang lain, yaitu hipotesis 1. Kita bikin nih, anggap aja hipotesis satunya P sama dengan 15%, bahwa yang dikatakan direktur itu benar. Lalu H1-nya itu bertolak belakang, yaitu bahwa yang dikatakan direktur itu salah, ternyata bukan 15% gitu. Kemudian kita artiin juga bahwa H0 P sama dengan 15% itu artinya the high school junior apply for admission is 15%. Dan H1 P tidak sama dengan 15% itu artinya the high school junior apply for admission is not 15%. Setelah kita bikin hipotesis 0 dan hipotesis 1, kita lanjut ke step 2, yaitu level of significance. Di step ini, teman-teman bisa tulis apa aja yang diketahui di soal, dan masukin level of significance-nya. Kita tulis level of significance-nya atau alfanya 0,05, N-nya 300 dengan X 30. Lalu lanjut ke step ketiga, yaitu tes statistik, di mana di step ini kita ngejelasin kita pakai tes apa sih di pengerjaan ini, entah itu Z-test, T-test, F-test, atau tes yang lain. Dan beserta alasannya kenapa kita pakai tes itu.
Kita jawabnya use z-test because it is the proportion one sample calculation. Nah, setelah kita tulis ini, lanjut ke step 4, yaitu determine critical value. Dan di soal ini diketahui juga bahwa kita ngerjainnya di two-tail. Nah, karena two-tail, jadi level of significance-nya harus dibagi 2. 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Dan kita dapat bahwa Z-nya itu 1,96. Gimana sih caranya dapat 1,96 ini? Kita cari di tabel cumulative normal distribution, cari yang nilainya tuh 0,25. Nah, Z akan ketemu bahwa Z-nya itu 1,96. Setelah ketemu 1,96, kita buat grafik. Ini grafiknya ya. Karena ini two-tail, jadi kita bikin 2 arsiran di kanan sama di kiri. Kita bikin 0 dulu, kemudian titik yang di kanannya 1,96 dan titik yang di kirinya adalah bentuk negatifnya, yaitu minus 1,96. Nah, di two-tail itu, yang melebihi dan kurang dari 2 titik yang kita buat itu diarsir, bahwa kita menganggap bahwa kalau misalnya data yang dihitung nantinya ada di arsiran ini, ada di arsiran sini, nanti akan tertolak hipotesisnya gitu. Nah, setelah kita gambar ini, kita juga bikin keterangan dan mengasumsikan bahwa H0 akan tertolak jika Z lebih besar dari 1,96 atau area yang paling kanan, dan akan ditolak jika Z kurang dari minus 1,96 atau area yang paling kiri. Di arsiran ya, di arsiran paling kiri dan arsiran paling kanan itu tertolak. Nah, setelah kita beres di step 4, kita lanjut ke step 5. Di step 5 ini kita ngerjain perhitungannya, Z-statnya. Nah, rumus untuk hipotesis one sample itu Z sama dengan X dikurangin NP per akar NP kali 1 min P. Karena kita udah punya data yang kita butuhin, kita masukin aja langsung ke rumusnya. 30 dikurangi 300 kali 0,15. Ini kan 15%, kalau dijadiin desimal kan jadi 0,15. Kita masukinnya di sini 0,15. Kemudian akar 300 kali 0,15 dikali 1 minus 0,15. Nah, kita bisa satu-satu ngerjainnya. Misalnya ini dulu kerjain, ini dikali ini, atau akarnya juga boleh dikerjain. Nah, setelah semuanya kekerjain, akan mendapatkan hasil minus 2,4254. Nah, setelah kita dapat nilai ini, kita bikin grafik lagi. Grafik yang tadi tuh di copy paste lagi. Kita masukin minus 2,4254 tuh di mananya grafik sih. Nah, ternyata 2,4254 tuh di area paling kiri, atau termasuk area yang diarsir. Nah, karena tadi kita udah bikin pernyataan bahwa kalau yang kena arsiran itu bakal tertolak H0-nya. Nah, karena itu kita bilang kalau H0 rejected. Lalu setelah mendapatkan perhitungan bahwa H0 itu tertolak, kita bikin kesimpulan. Nih, conclusion di step terakhir ya. Here, Z-stat sama dengan minus 2,4254, yaitu hasil perhitungan kita tadi, kurang dari minus 1,96. So, the test statistic is in rejection region, atau ada di daerah yang tertolak. So, we reject the null hypothesis. Jadi, kita menolak H0 atau hipotesis null. We conclude, kita menyimpulkan that there is sufficient evidence, bahwa ada bukti yang cukup bahwa the director of admission, direktur penerimaan yang mengirim literatur universitas, apply for admission, menerima maksudnya muridnya itu
melamar untuk masuk itu ternyata tidak 15%. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita menolak klaim direkturnya. Kan tadi direkturnya bilang kalau P-nya itu 15% kan. Tapi ternyata setelah kita hitung, itu tuh ada di rejection region atau daerah yang tertolak, bahwa P-nya itu ternyata tidak 15% loh. Kita nggak tahu entah itu lebih besar dari 15% atau kurang dari 15%. Tapi intinya ternyata bukan 15% pas gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5, yaitu chapter Simple Linear Regression. Karena ini adalah nomor terakhir, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman bahwa soal dan jawaban yang ada di video ini ada bentuk file PDF-nya yang bisa teman-teman akses di Bank Soal Hima MBTI, yang linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan karena nomor 5 ini soalnya panjang, jadi aku saranin buat teman-teman baca dulu soalnya, pahamin dulu, lalu kesini lagi buat lihat gimana sih cara pengerjaannya. Karena di sini aku cuma mau bahas inti dari soalnya aja, nggak akan baca semuanya di sini. Jadi, inti dari soalnya itu adalah kita sebagai pihak manajemen yang berkolaborasi sama peneliti membuat suatu project antibiotik lah misalnya. Jadi intinya project yang dilakukan di laboratorium. Nah, scientist atau peneliti ini menawarkan kita gimana kalau menambahkan satu langkah pemurnian lagi untuk proses produksinya. Peneliti bilang kalau misalnya penambahan langkah pemurnian ini berhasil, ini akan mereduksi atau meminimalisir biaya produksi. Tapi ternyata ada masalah kalau hasil tes yang produksi sebelumnya itu agak kurang bagus. Nah, sedangkan kita harus memberikan keputusan di diskusi yang akan datang sama peneliti-peneliti itu. Karena kita pihak manajemen, kita harus pertimbangkan keuntungan dan resikonya. Resikonya adalah kalau misalnya kita menambahkan satu langkah pemurnian lagi, kita bisa aja gagal dalam project itu. Nah, untuk mempertimbangkan hal itu, peneliti ngasih kita regression resultnya. Jadi mereka kasih hasil dari tabel perhitungan regresi mereka, yaitu ada ini, amount of pre-fire observed yield, ada ANOVA-nya, ada koefisien dan lain-lain, dan summary output-nya. Terus, yang ditanyainnya apa sih? Yang ditanyainnya adalah, does the amount of pre-fire have a significant effect on yield according to this regression analysis? Apakah jumlah dari langkah pemurnian memiliki efek yang signifikan pada hasil berdasarkan analisis regression yang ditampilkan tadi, yang ini ya. Kemudian yang B-nya, based on this alone, would you be likely to recommend including a purifying step in the production process? Berdasarkan hal ini, apakah kita sebagai pihak manajemen merekomendasikan untuk menambahkan satu lagi step pemurnian pada proses produksinya? Nah, karena yang A kita itu ditanya efek signifikan, kita bisa lihat dari model regresinya. Jadi kita langsung aja ke pengerjaan yang A. Nah, ini yang A. Karena kita ditanya signifikan effect, jadi kita bisa lihat tabel yang ada koefisiennya, yang ada intercept dan purifiernya. Kenapa pakai yang ini? Karena di rumus simple linear regresi itu adalah Y sama dengan BO tambah B1X. Nah, B0 ini tuh apa sih? B0 itu adalah intercept. Dan B1-nya ini adalah slope. Kemudian X-nya itu adalah faktor independen. Nah, berdasarkan tabel ini,
kita tahu kalau interceptnya itu, ini kan intercept nih, 21,578. Ya udah tinggal masukin ke rumusnya aja. Y sama dengan 21,578 ditambah slope-nya itu si purifiernya atau pemurniannya 2,070, 2,07x. Kemudian setelah kita masukin ke model regresinya, kita bikin penjelasan juga. B0 is 21,578, which means if the purified amount 0, jika x-nya ini adalah 0, then the observed range atau hasil dari bahwa nilai hasilnya itu adalah 21,578 itu sendiri. Kemudian B1-nya itu adalah 2,070, which means yang artinya if the purified amount is increased by 1, jika pemurniannya ditambah 1, dinaikkan 1, the observed range value, nilai hasilnya itu akan bertambah by 2,070. Nah, ini yang penjelasan yang A. Kemudian lanjut ke yang B-nya. Kan tadi kita ditanya kalau kita bisa merekomendasikan atau enggak. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan dari R-square-nya. Nah, karena R-square-nya di sini 0,266, kita tinggal jelasin aja, based on the table, the R-square value is 0,266. This R-square is called, atau R kuadrat ini is called the coefficient determination, atau determinasi koefisien. Meaning that 26,6%, ini 0,266 dikali 100, itu 26,6%. Of observed yield, dari hasilnya, can affect by the purifier, bisa berdampak pada pemurniannya. While the meaning 73,4%, atau sisa dari 26,6% ini, ternyata berpengaruh oleh hal lain. Nah, answer-nya adalah A. Based on the R-square calculation above, the addition of step to the purifier didn't have a significant effect on the result, namely on an effect of 26,6%. Karena ternyata yang terdampak oleh pemurnian itu cuman 26,6%, kurang dari 50%. Jadi setengahnya aja enggak gitu. Bahkan yang lebih besar itu ternyata dari hal lain yang berdampak pada proses produksi itu. Jadi kita bilang di sini bahwa ternyata untuk menambahkan satu step pemurnian itu tidak berdampak signifikan efek, tidak berdampak yang signifikan pada pemurnian itu sendiri dari hasilnya ya. Kemudian namely N734% influenced by other causes. Kemudian jawaban yang B, due to its insignificant effect on results, karena tidak ada efek yang signifikan pada hasilnya, in my opinion, menurut pendapat saya, to reduce failures atau mengurangi resiko kegagalan dan subsequent problem atau permasalahan lainnya, the company doesn't need to add a new step to the purifier. Jadi kita sebagai pihak manajemen, kita sebagai yang analisis regresinya itu tidak merekomendasikan perusahaan untuk menambahkan satu langkah pemurnian lagi, karena itu nggak berdampak yang signifikan pada pemurniannya atau pada hasil si project tersebut. Terima kasih telah menonton video tutorial UAS dari Akademik Manajemen Hima MBTI untuk mata kuliah Bisnis Statistik. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mempersiapkan ujian akhir semester. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Kemudian untuk soal, jawaban, dan juga file PDF yang ada di video ini teman-teman bisa akses melalui Bank Soal Hima MBTI, dan untuk materinya teman-teman bisa akses di Bank Materi Hima MBTI. Linknya udah ada di deskripsi box di bawah. Kemudian, semangat untuk ujiannya dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video-video dari Hima MBTI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.